netizen ini guys memang mantap banget nih. Memang detektif yang paling handal di antar dunia jagat maya ya intinya guys. Nah, kalian perhatikan yang di atas dan yang di bawah. Yang di atas dia lagi ngapain gitu juga kalian sudah ngerti, dan yang di bawah dia lagi asyik bergoyang guys. Gimana guys? Mana guys? Sudah puas belum lihat goyangannya? Nanti kita cari yang baru goyangannya ya guys. Kalian komen saja dulu ya guys. Rekam jejak dari Gugun guys, polisi yang kemarin disebutkan salah satu adik terpidana kasus Vina ini guys, semakin hari dikulitin oleh netizen guys. Apalagi semenjak akun FB-nya itu hilang. Untung saja guys netizen ini sudah banyak mengambil video-video dari rekam jejaknya ini guys. Nah ini ketika dia lagi bergoyang guys, asyik banget loh guys. Beginilah kisah Rinaldi, teman Saka Tatal yang juga pernah ikut ditangkap, namun dia dibebaskan setelah kekeh dengan pendiriannya bahwa dia tidak terlibat dengan kasus Vina sedikit pun, walaupun dia sudah mengalami penyiksaan yang sangat hebat oleh polisi guys. Agar dia mengaku dia adalah salah satu dari pelaku yang menghabisi Vina dan Eki. Bagaimana kisahnya guys? Yuk kita bahas. Kamu digebukin tapi nggak ngaku? Enggak, Pak. Yang gebukin siapa sih? Polisi. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balas saya, itu yang ngetrum saya Pak. Itu orangnya. Kemudian Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas semua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Mana saya itu bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya benar maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam masih ada fotonya. Dibilangnya kuat, saya nggak ngerasain sendiri, sakit Pak. Itu sadisnya seorang polisi untuk menganiaya anak-anak. Dia adalah bukan penjahat narkoba, dan dia bukan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan umum lainnya dilakukan pembunuhan terhadap itu. Tapi kalau tidak, alasan pemaaf juga harus Anda pegang. Kalau terbunuh, ya, kalau dibunuh pun, terbunuh atau dibunuh, yang menjadi pertanyaan saya, Anda harus aktif, ya. Kenapa pertanyaan saya seperti itu? Begitu sadisnya seorang polisi untuk menganiaya anak-anak. Dia adalah bukan penjahat narkoba, dan dia bukan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan umum lainnya dilakukan pembunuhan terhadap itu. Tapi kalau tidak, alasan pemaaf juga harus Anda pegang. Itu prinsip. Kenapa saya katakan demikian? Anak umur 130, ya, nggak tahu saya, kita punya feeling yang sama apa enggak? Ya, anak kecil kita tempeleng aja, kita masih pikir. Sekarang karena jam 3 pagi atau jam berapapun setelah lewat dari jam 12 malam itu, mereka pakai rotan. Ya, sekarang dengan rotan kayak begini, mendera mereka sampai ke 1000 kali, atau hanya dengan 3 kali kemudian anaknya pingsan, atau memang kayak begitu nih bukaan ya Pak ya, yang namanya asumsi Pak Nas. Ketika anak ini mau dicambuk karena di TKP yang di jembatan itu, anak tuh lari melompat, dipegang karena polisi juga takut. Kenapa? Ini anak-anak loh, ini dalam posisi dalam pembelaan yang ini anak, tapi nggak sempat sehingga anak itu jatuh. Dan ini juga harus ada pengakuan dari yang anggota-anggota ini secara jujur, ya. Kalau seandainya ini dilakukan, dia sudah kayak begitu, kemudian apalagi kalau mencambuk, ini sadis banget, wajib Anda laporkan. Kalau memang ya sudah dalam terkapar kayak begitu, kemudian baru dibuang, ya. Tetapi kalau mati di luar, lebih sadis lagi, ya. Dan maka itu Pak Surizal, mungkin autopsi ini akan memberikan jawaban, terutama di tongkrak kepala besar. Ya.
Inilah tampang Aris Papua, polisi paling kejam di kasus Pina Cirebon. Hal ini terungkap di sidang peninjauan kembali atau PK Sakatatal yang diungkap langsung oleh Aldi, adik terpidana kasus Pina Cirebon Eka Saki. Aris Papua juga tega memperlakukan terpidana tak manusiawi dengan cara disuruh jalan bebas dari gerbang. Ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjak, bahkan mata dibalsem hingga membuat mata tak bisa melihat. Tak hanya itu saja, bahkan dipaksa minum air sedih. Akibatnya, Aris Papua pun sekarang menjadi sorotan warganet. Bagaimana, Dur? Digebukinnya gimana? Ya dibakar, rambutnya Pak, disetrum, diinjek-injek. Dibakar gimana? Ya rambutnya dibakar aja Pak. Pakai korek api? Ya pakai korek api, dibalsem. Yang dibalsem apa? Mata, ya ini Semuanya mata iya. dibalsem? Iya, dibalsem. Sampai rasa sakitnya itu sampai 1 bulan itu Pak. Mau nyembuhin muka aja tuh sebulan lah. Mencut semua sih Pak, pulang-pulang tuh kaki-kaki ya, waduh ini kepala aja pada sobek, nah masuk di penjara gembok, mukulin sama gembok tuh Pak. Gak ikut-ikutan ya, kayak gitu Pak. Sampai ya, muka rembek, ya bareng-bareng lah, semuanya rembek. Akhirnya saya keluar juga sakit Pak. Jadi, dalam sebuah wawancara di channel YouTube-nya Deddy Mulyadi, seorang pemuda yang bernama Renaldi menceritakan bagaimana kejamnya penyiksaan polisi terhadap para terpidana kasus Pina Cirebon agar mau mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan, guys. Dalam obrolan itu, Aldi pun menceritakan bagaimana polisi menyiksanya. Bahkan saat ingin dibebaskan, sempat-sempatnya polisi menembak kepalanya dengan peluru karet, guys. Saya mau pulang aja ditembak 3 kali. Ditembak apanya? Kepalanya Tapi kosong. pakai peluru karet. Nggak kena. Apa ya kena Pak? Sakit. Iya sakit. Nah terus itu langsung pulang. Gimana pulang itu di depan bosnya ada bapak, ada kakak saya. Semenjak Kang Deddy Mulyadi juga ikut menyelidiki kasus ini, sekarang sudah banyak bermunculan orang-orang yang berani mengungkapkan kebenaran di balik kasus Pina ini, guys, yang sebelumnya mereka takut untuk menyuarakannya. Jadi bagaimana menurut kalian, guys, tentang kinerja polisi selama ini? Jika ini benar-benar faktanya adalah salah tangkap, guys, berikan komentar kalian di bawah. Wahai para berangus penyiksa, para pengkhianat pejuang bangsa, sadarkah kau kebiadabanmu itu? Saat kau suruh si tak berdaya meminum air kencingnya, menahan panas olesan balsam di matanya, kau pantas menjadi kacang yang tak lagi mengenal kulitnya. Kau tahu, bibit unggul yang diharapkan malah menjelma menjadi tikus berseragam yang terus merongrong dengan rakusnya, menggerogoti urat nadi bangsanya. Banyak gajah yang membunuh semut semena-mena. Tangan lembut yang menahan sepatu besi takkan mampu menahan remuknya semalakama yang berada di ujung depan sepatu besimu. Kau tahu, bumi pertiwi semakin pilu menatap runtuh pondasi kuat berjejak ringan. Bejana yang dulu utuh kini terbelah tak lagi satu. Semua saling melindungi. Lalu berbondong-bondong membangun bencana baru berlandaskan ego tanpa toleransi. Persetan semua ini. Akankah diri terus berdiam, menahan pahitnya kebodohan, mengikuti alur tanpa tindakan, meratapi nasib menyesatkan? Tidak, tentu tidak. Kau tahu, ini negeriku, negeri yang kucintai hingga ku mati di tanah ini.